Kisah Nabi Muhammad SAW menghidupkan orang mati. Mungkin kita sangat mengenal mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati. Rupanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat tersebut. Sebagai Sayyidul Mursalin, tentunya Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan memperoleh semua mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Berikut kisahnya. Dalam kitab Al-Ulum Al-Fakhirah fi An-Nazri fi Umar Al-Akirab, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Shalabi Al-Jafari Al-Maghribi yang dimakamkan di Aljazair mengemukakan riwayat Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fari'ah, "Sesungguhnya anak laki-lakimu Ibrahim telah mati." Fari'ah lalu berkata, "Sungguhkah ya Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya." Fari'ah lalu berdoa, "Segala puji bagi Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku berhijrah kepadamu dan kepada nabimu dengan harapan agar Engkau menolongku dalam setiap kesulitan. Oleh karena itu, jangan Engkau tampakkan musibah ini atasku." Nabi Muhammad SAW membuka penutup wajah anak Fari'ah. Kemudian anak itu hidup kembali dan makan bersama kami. Mukjizat ini juga dituturkan oleh Ibnu Hatan dan Iyad dari Anas radhiyallahu anhu dengan redaksi, "Ada seorang pemuda dari golongan Ansyar meninggal dunia. Dia mempunyai seorang ibu yang lemah dan buta. Kami menghafani jenazahnya dan menghibur hati ibunya agar sabar. Kemudian ibunya bertanya, 'Benarkah putraku telah mati?' Kami menjawab, 'Ya.' Ibunya lalu berdoa, 'Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku benar-benar berhijrah kepadamu dan kepada nabimu.'" Kisah selanjutnya sama dengan hadis tersebut. Riwayat lain dari Ibnu Hatan menceritakan bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan anaknya. Lalu anak itu makan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kisah tersebut juga saya kemukakan dalam bab 4 Kitab Hujjatullah ala Al-Alamin. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Ketika kami sedang berada di beranda masjid di hadapan Nabi Muhammad SAW, datanglah seorang perempuan tua dan buta yang ikut hijrah membawa putranya yang telah balik. Tak lama kemudian putranya terkena penyakit yang sedang mewabah di Madinah. Anak itu sakit beberapa hari, kemudian meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW menutupkan mata anak itu dan memerintahkan kami untuk mempersiapkan pemakamannya. Ketika kami akan memandikannya, Nabi Muhammad SAW berkata, 'Anas, panggillah ibunya dan beritahukan kabar ini kepadanya.' Aku memberitahu ibunya. Dia datang lalu duduk di depan kedua kaki anaknya. Dia memegang kedua kaki anaknya dan bertanya, 'Benarkah anakku mati?' Kami menjawab, 'Iya.' Ibu itu lantas berdoa, 'Ya Allah, Engkau tahu aku benar-benar telah menyerahkan diri kepadamu dengan sukarela, meninggalkan berhala-berhala dengan sungguh-sungguh, dan berhijrah kepadamu karena rasa cinta. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan aku ke dalam golongan penyembah berhala, dan janganlah Engkau timpakan musibah yang tidak mampu aku pikul. Demi Allah,
Belum sempat ibu itu menyelesaikan doanya, kedua kaki anaknya bergerak-gerak dan menyibakkan pakaian yang menutupi wajahnya. Kemudian anak itu makan bersama kami dan Nabi Muhammad SAW. Anak itu hidup kembali sampai Nabi Muhammad SAW dan ibunya wafat. Hadis riwayat Ibnu Adi, Ibnu Abi Dunya, Al-Baihaqi dan Abu Naim.